Nah, teman-teman, sebelum Koko memulai, Koko pengen menyampaikan sebuah pertanyaan terhadap teman-teman. Yang bisa menjawab nanti boleh milih hadiah di kantong kiri atau di kantong kanan. Oke? Oke? Serius? Ini ada hadiah, teman-teman. Koko jamin salah satu kantong ada hadiahnya. Satunya lagi kita lihat nanti. Oke? Tapi teman-teman, pertanyaannya sebenarnya cukup gampang. Nggak susah amat. Teman-teman ada yang tahu nggak siapa apa nama Buddha 3 Buddha di atas? Oke, turun tangan dulu. Angkat turun. 1, 2, 1,5. Sabar. 1, 2, 3. Oke, Justin, apa Justin? Coba. Yang sebelah kiri karena itu udah biasa jadi guru. Udah biasa ya guru. Oke. Benar. Tepuk tangan untuk Justin. Oke. Nah, sekarang kamu boleh milih. Kamu hadiahnya di kantong kiri atau di kantong kanan. Nah, ini maksudnya bukan apa ya? Tapi hadiahnya menonjol maksudnya. Tapi nanti kamu tahu jadi kantongnya yang mana diisi. Dia mau kantong kanan, kantong kiri. Hah? Ayo, mau yang kanan atau yang kiri? Ado, aku bilang ado. Nah, kamu nih. Kanan kiri, cepet Justin, habis waktu Justin. Yang kanan, serius. Nah, selamat, kamu mendapatkan sarang beo. Tidak ada, tapi aku tak bohong. Memang hadiahnya di kantong kanan, di kantong kiri. Nah, serius, aku tak bohong. Tapi karena kamu sudah berani menjawab, ini untuk kamu. Oke, teman-teman. Jadi malam hari ini sebenarnya malam ini sesi untuk pemaparan PBBD. Jadi karena kan kalian ikut makrab hari ini, itu adalah makrab eksternal dari PBBD, Persaudaraan Pemuda Buddhis Dhammakirti Palembang. Nah, tapi teman-teman, menurut Koko, dari sekedar PBBD itu sebenarnya dibilang penting ya penting, tapi tergantung dari bagaimana cara kita menilainya. Tapi menurut Koko ada satu hal yang lebih penting daripada kalian join PBBD. Karena nggak semua di sini mau join PBBD kan? Siapa yang di sini nanti setelah ini mau join PBBD? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang setelah ini mau join PBBD? Nah, kebanyakan yang cowok kan? Yang ceweknya mungkin ada tapi mungkin malu-malu ngangkat. Cek ini masih kan? Nyangkut masih tangannya, oke? Nah, dari sekian banyak, setengahnya belum tentu masuk ke PBBD. Jadi kenapa Koko capek-capek menjelaskan apa itu PBBD? Karena kalian juga belum tentu masuk PBBD. Masuk akal? Masuk akal. Nah, jadi teman-teman, daripada sekedar kalian join PBBD, menurut Koko ada satu hal yang lebih penting, yaitu kenapa aku tetap di agama Buddha. Karena teman-teman yang ikut makrab ini itu pasti beragama Buddha. Ya mungkin secara kartu identitas pasti agama Buddha, tapi kalau di luar agamanya mungkin Kristen, Islam, ya kita nggak tahu. Siapa yang tahu gitu kan? Tapi secara identitas minimal kalian sudah beragama Buddha. Kenapa ini lebih penting? Karena kalian belum tentu join PBBD, tapi kalian pasti beragama Buddha. Pasti kan? Pasti agama Buddha. Nah, ini kenapa aku harus tetap di agama Buddha. Oke? Karena suatu keyakinan tanpa pondasi yang kuat, teman-teman, itu sama saja dengan kalian mau coba bangun bangunan 5 lantai tapi pondasinya masih acak-adul. Jadi percuma bangun sudah 5 lantai tapi di bawahnya roboh. Sama saja dengan rata dengan tanah. Nah, sebelumnya teman-teman, aku disclaimer dulu. Semua penjelasan dan cerita sesi ini itu bisikan pengalaman pribadi dan menurut keyakinan serta pembelajaran yang telah saya jalani. Jadi secara pribadi, secara Koko jalani. Tidak ada berniat menyinggung atau berniat menyinggung unsur kepercayaan dan keyakinan manapun. Tidak ada juga unsur pemaksaan akan keyakinan dan kepercayaan tertentu, tetapi hanya menjelaskan pengalaman pribadi. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Jadi saya tidak mewakilkan nama organisasi, tetapi saya mewakilkan nama pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik. Ganteng enggak?
Ganteng nggak? Wih ganteng lah, jelas kamu nih. Wih dah. Nah, teman-teman, sama seperti teman-teman, Koko juga bergabung di PBD itu melalui makrab seperti teman-teman. Sekarang tahun berapa? Tahun berapa? 2026. Artinya saya sudah menjadi fosil di sini selama 8 tahun. Ya. Bukan. Kemarin tiba-tiba Koko mendapatkan pertanyaan random. Bener-bener kemarin pas ada masalah lagi melok Bujawati, terus tiba-tiba lagi dengerin materi dari Ko Hendra, terus tiba-tiba ada budak yang bertanya, Koko join PBD dari kapan? Memang muka aku setampak sudah selalu fosil itu di sini, sampai tanya budak sampai berapa lama aku di sini. Jadi akhirnya hari ini jawab ya. Siapa punya kemarin bertanya, aku juga lupa bentuk arahnya. Nah, jadi teman-teman, makrab ini memang tujuannya pada dasarnya untuk mencari anggota-anggota baru untuk PBD. Tetapi itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalian mau join atau enggak itu tetap kembali ke preferensi kalian. Karena kita tidak ada unsur pemaksaan. Tetapi teman-teman, satu hal yang pasti, PBD itu adalah suatu wadah organisasi pemuda Buddhis di Kota Palembang. Organisasi pemuda Buddhis di Kota Palembang. Jadi teman-teman, wadah ini akan mewadahi kalian sebagai tempat untuk belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ya enggak semuanya sih, kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing. Apa kalian memang sungguh-sungguh mau belajar atau enggak gitu. Karena teman-teman, di PBD sekarang kalau teman-teman mau join nanti, itu kita akan ada penguatan pondasi terlebih dahulu sebelum kalian resmi menjadi anggota PBD. Jadi kita bakal membuat sebuah sistem yang bernama, sebenarnya kalau sekarang itu nama sistemnya PBD Reborn. Jadi kalian bakal mengikuti penguatan pondasi dulu. Kalian bakal ikut kelas-kelas Dharma Vibes, ikut puja malam minggu. Jadi seenggaknya kalian memiliki keyakinan dasar akan agama Buddha di dalam hati kalian. Jadi kalian bukan sekedar masuk, datang, bantu-bantu, ke vihara, sembahyang, tung-tung cap, balik. Nggak seperti itu teman-teman. Tapi kita tahu kenapa kita harus menghormat kepada Buddha, kenapa kita juga harus membantu di vihara, untuk apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kenapa cak dagang kalau mukanya nih? Emangnya pembawaan aku seserius ini? Iya. Oke, lanjut. Jericho. Nah, teman-teman. Nah, siapa di sini yang pernah botak? Siapa sini yang pernah botak? Kalau cewek aku udah jenguk lagi. Siapa sini pernah botak? Hah? Pernah pas bayi. Semua bayi juga pasti botak. Kalau sama ngomong, cewek juga botak pas bayi. Cewek juga botak pas bayi. Kau tak perlu ngomong kalau botak pas bayi. Siapa yang pernah botak? Pernah botak? Sekarang kau tantang. Siapa yang balik ini berani botak, pasang story, tag IG Koko kasih 50.000. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Hah? Botak mencak itu. Botak licin sampai disilet palanya. Saya berani. Hah? 50.000. Kalian balik ini, kalian botak silet, kalian upload story, kalian tik IG Koko. Kalian temui kalian temui hari Minggu di vihara sama Koko. Koko kasih 50.000 cash. 50. Hah? Worth lah kalau 50.000 ini aku botak gratis kemarin kau nih. Ada yang mau? Ada yang mau? Aku naik ke dikit lah. 55.000. Kalau naik 100.000 tak keluar, aku tangis pakai dompet. Ada yang berani? Ada yang berani? Hah? Yang cewek ada yang berani? Ayo, kalau cewek aku harus tengok. Ayo, ada yang berani? Berani? Aku tambah lagi 56.000. Menarik? Kata yang menarik. Nah. Oke, teman-teman. Jadi ini kenapa Koko bilang semuanya berawal dari sini. PBD itu merupakan, tadi seperti Koko bilang, itu merupakan sebuah wadah. Nah, kenapa berawal dari sini? Karena Koko bisa melakukan hal seperti ini itu disupport oleh PBD. Jadi ini kemarin Koko mengikuti kegiatan Pabaja Samanera. Kalian tahu biku? Tahu biku? Biku-bikuni? Tahu. Nah, biku-bikuni itu sebelum menjadi seorang biku, dia itu menjalani latihan sebagai seorang samanera kalau untuk cowok, tapi kalau untuk cewek itu samaneri. Koko mengikuti latihan Pabaja Samanera ini itu disupport oleh PBD di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itulah kenapa Koko bilang PBD mungkin bisa membawa orang menjadi baik ataupun enggak, tergantung dari bagaimana cara kita untuk merespon apa yang bisa kita dapatkan dari PBD.
Teman-teman join PBD atau enggak, mungkin itu kembali lagi ke jodoh karma kalian masing-masing. Ya, mungkin Koko beranggapan kalau Koko dulu nggak join PBD, mungkin Koko sekarang hanya sebagai seorang ya orang yang bangun tidur kerja pulang, bangun tidur kerja pulang, bangun tidur kerja pulang gitu terus, nggak ada ujungnya gitu kan. Tapi sekarang semenjak Koko join PBD, ya sebenarnya bukan semenjak join sih, semenjak Koko di PBD ya seenggaknya Koko tahu lah, oh seenggaknya ada kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu memberikan atau membantu teman-teman dan juga adik-adik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ada yang kenal nggak sama Bante ini? Sama beliau ini? Ada yang kenal? Nggak ada yang kenal? Astaga naga pintalala. Nggak ada yang kenal. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang berjasa di kehidupan Koko. Karena beliau lah, harusnya Koko ikut Baja Samanya itu hanya 1 minggu. Tapi beliau mengajak extend ya, kalau bahasa kerennya extend. Mengajak extend sampai 3 bulan. Dengan beliau, Koko itu belajar banyak hal. Salah satunya yang paling Koko ingat sampai sekarang, kita itu jadi manusia jangan takut sendirian, teman-teman. Siapa yang sini yang takut sendirian? Ada nggak yang takut sendirian? Berani galau, serius, berani galau sendirian. Takut, nah Justin takut sendirian. Jadi kita itu jangan takut sendirian, teman-teman. Karena kenapa? Bante itu pernah bilang, kita itu lahir ke dunia ini sendiri. Ya memang sih dari rahim orang tua kan. Cuma kan kita dalam kandungan itu sendiri. Kecuali bayi kembar ya, tidak masuk hitungan. Nah, tapi kalau kita meninggal, ya kita juga itu meninggal sendiri, teman-teman. Jadi kenapa kita harus takut kalau hidup ini kita jalani dengan sendirian? Lagian teman-teman, hidup bukan memaksa kalian mati harus jomblo kalau bukan memaksa kalian harus jomblo kalau. Cuman seenggaknya ketika kalian sendirian itu kalian nggak merasakan kesedihan ataupun juga penderitaan yang berlebihan. Kalian bisa terbiasa, oh dengan sendiri kita tuh lebih bebas loh. Belum tentu kita dengan bersama itu kita bisa menjadi lebih baik. Siapa tahu jalan ninja kita itu adalah jalan ninja sendirian, bukan harus bersama-sama gitu. Dengan sajalah, dosa dengan lagi. Next. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu dari 3 alasan. Sekarang kita sudah masuk di why. Di why I'm here. I'm stay. Nah, I'm stay in Buddhism. Nah, jadi kenapa? Itu ada 3 alasan, teman-teman. Itu versi Koko. 3 alasan. Yang pertama, kita itu ada sebuah ajaran yang bernama Ehipasiko. Sering dengar Ehipasiko, teman-teman? Sering. Nah, bahkan juga ada sebuah foundation yang bernama Ehipasiko kan? Tahu nggak Ehipasiko itu apa? Tahu? Datang, lihat, dan buktikan, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah ajaran yang menurut Koko sangat bagus, karena kita tuh tidak langsung percaya secara membabi buta gitu ya. Kita tidak langsung percaya terhadap sebuah keyakinan gitu. Contohnya nih, ada yang bilang, wih kok Alfredo tuh ganteng nian. Kamu percaya tak? Percaya, bagus, kamu kerja cepat lagi balik ke tapi bohong. Nah, kalian kan cek tuh, kalian ibaratnya belum pernah ketemu Koko, belum pernah ketemu yang namanya Alfredo. Terus tiba-tiba kalian ngomongin, wih kok Alfredo tuh ganteng ya pokoknya. Wih, memang sih sebenarnya memang sih. Sebenarnya tanpa di ngomongin pun memang aku juga merasakan hal yang sama, teman-teman. Tenang. Nah, kalian ngomongin cek itu kan, pasti kalian tidak akan langsung percaya kan, karena kalian belum melihat siapa itu Ko Alfredo, belum melihat, belum datang, dan juga belum membuktikan. Tapi setelah kalian datang, setelah kalian lihat, setelah kalian buktikan, wih, beneran ganteng. Jadi cek itu, teman-teman. Jadi ini menurut aku sebuah ajaran yang sangat bagus. Sebenarnya bukan hanya dari kita lihat seksi per orang, tapi kita lihatnya dari suatu hal yang kita mau jalani. Contoh, kita bingung akan pilihan di hidup kita, terus kita mendapatkan sebuah nasihat ini, sebuah nasihat ya, ibaratnya kita mendapatkan sebuah nasihat. Kita harus mengujinya melalui 3 hal, teman-teman. Pertama, apakah hal ini bermanfaat atau tidak? Coba kalian pikirin, kalau kalian misalnya mau menyeberang jalan, terus kalian dikasih saran, kalian harus nyebrangnya ketika lampunya sudah merah. Nah, kalian lihat apakah hal ini bermanfaat atau tidak. Oh benar, kalau lampu merah, mobilnya berhenti, kita bisa nyebrang, bermanfaat. Terus lihat apakah cara ini disela atau apakah cara ini tercela atau tidak tercela.
Tercela atau tidak tercela itu teman-teman, itu adalah tercela itu adalah suatu tindakan buruk atau yang nggak sesuai sama norma dan juga hukum yang berlaku. Menyeberang saat lampu merah, apakah melawan hukum? Melawan hukum? Mau hukum? Wah, udah baca PKN kalau kamu nih bener-bener, woy. Mau hukum? Tidak kan? Nah, terus dicela atau dipuji oleh para bijaksana. Para bijaksana itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ya, sebenarnya para guru-guru spiritual seperti biku, bikuni itu adalah orang-orang yang bijaksana. Terus guru-guru di sekolah, orang tua kita itu pun juga termasuk orang-orang yang bijaksana. Karena mereka yang mengajari kita dari kecil hal-hal yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman ngerasa hal ini sudah positif semua dari 3 hal ini, berarti kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya hal itu bertentangan sama nilai-nilai dalam diri kita, contoh kita memegang teguh Pancasila nomor 1 di Pancasila Buddhis. Ada yang tahu nggak Pancasila nomor 1 di Pancasila Buddhis apa? Tidak mencuri. Salah. Ada tidak mencuri. Kapan tidak mencuri? Tidak membunuh. Tidak membunuh, betul. Tidak membunuh. Terus kalian dapat ajaran kita tidak apa-apa bunuh nyamuk, santai bayi nyamuk, tempel di pipi tepat. Merah habis pipinya, sakit juga sih sebenarnya. Nah, itu teman-teman, itu adalah sebuah ajaran yang kalian harus teliti terlebih dahulu. Apakah dengan membunuh nyamuk ini merupakan hal yang bermanfaat atau tidak? Ya memang sih pipi kalian tidak digigit nyamuk, cuma kalian sudah membunuh sebuah makhluk hidup. Itu teman-teman ya. Next, here we go. Nah, teman-teman, yang kedua itu menurut Koko satu ajaran yang paling bagus, yaitu bukan paling bagus sih, paling relate lah sama kehidupan kita saat ini, yaitu damai dengan ketidakkekalan. Kita habis putusin pacar, sedih nggak? Ada yang baru habis putus di sini? Ada yang baru habis putus? Kok habis putus? Oh tidak. Ada yang baru habis putus? Ada? Enggak ada. Oh ada. Ada. Oh enggak ada. Oke. Nah, kalau kalian habis putus, ya kalian sih sebenarnya masih kecil semua ya. Ya sebenarnya kecil-kecil juga boleh aja sih kalau mau pacaran. Nah, tapi kalau kita habis putus, teman-teman, kita pasti sedih kan? Sedih, nangis, terus pasti ngebayangin masa lalu kan. Oh dulu aku sama dia pas lagi sekolah, lagi istirahat bisa makan di kantin berdua. Sekarang makannya dewean, gitu kan? Pasti bakal terngiang-ngiang di otak. Nah, inilah kenapa yang paling bagus teman-teman, kita harus berdamai, kita harus siap untuk menghadapi segala perubahan yang ada di dalam hidup kita. Karena hidup kita ini selalu berubah loh. Pagi ini kita senang, siang kita bisa sedikit marah, malam kita bisa lebih marah lagi. Nah, jadi kita nggak ada yang tahu bagaimana ke depan hidup ini akan berjalan gitu kan. Tapi satu yang pasti teman-teman, kita tuh nggak boleh namanya pasrah. Kita itu berdamai teman-teman, kita tuh berdamai dengan ketidakkekalan. Artinya kita tuh bersiap untuk menghadapi segala perubahan di dalam hidup. Bersiap menghadapi segala perubahan itu beda artinya dengan berpasrah teman-teman. Kalau teman-teman pasrah, teman-teman itu artinya sudah ya udahlah hari ini nak camano be, aku terima be lah. Tapi kalau kalian berusaha, teman-teman, berusaha ya seenggaknya sih kalian bakal lebih inilah. Kalau misalnya kalian berusaha terus hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kalian, mungkin kalian akan kecewa. Tetapi kalian akan kecewa dengan sedikit lebih bangga karena kan seenggaknya sudah berusaha daripada kalian hanya berpasrah untuk menerima nasib, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah potongan WhatsApp yang baru nge-WA aku hari jangan ngomong hari lah, tapi minggu lalu be. Karena kalau ngomong hari kaget ketahuan ngomongin siapa. Ya, teman-teman. Ini adalah orang yang nge-WA aku kemarin buat sebuah pengakuan dosa. Nah, bisa kalian baca? Tapi pas aku sama kawan aku, memang dia kasih aku kebebasan. Yang ini yang stabil-stabil tapi dia kayak ada teman lain kok, jadi kayak aku dilupain. Pas dia udah berani sama aku, ya aku nyesel kenapa aku nggak aktif PBD aja. Gara-gara dia aku nggak aktif PBD, sibuk jalan sama dia, main sama dia. Mending aku di PBD, gak bakal ada penyesalan itu. Nah, ini teman-teman sebenarnya bukan memancing kalian supaya mau join PBD, tapi ini kebetulan pas memang dengan materi damai dengan ketidakkekalan.
Jadi dia meletakkan kebahagiaannya itu terhadap seseorang. Padahal meletakkan kebahagiaan dengan seseorang meletakkan kebahagiaan di seseorang itu sama saja kita tuh meletakkan bom waktu, teman-teman. Kita tuh sudah menyalakan bom waktu yang bisa meledak kapan aja kita udah slack, kita bisa berpisah, terus kita juga pasti bakal bersedih gitu kan. Tapi asal kita bisa mengatasi sedih itu, ya kita pasti bisa lebih tenang, lebih mindful, dan juga kita bisa lebih menerima kondisi tersebut. Oke? Jadi abis ini join PBD makanya ya, biar nyesel. Oke? Next, here we go. Nah, teman-teman, ini the last alasan aku tetap stay jaga Buddha, yaitu from me to me. Jadi kalau kalian sering baca Parita, kalian pasti sering mendengar bagian Brahma Wihara Parana. Kalau misalnya Punti Puja Baktinya baca ke bahasa Indonesianya, di bagian yang UPK, di bagian yang keseimbangan batin, itu ada kata-kata ini: semua makhluk itu memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Nah, jadi kita tuh benar-benar berjuang untuk diri kita sendiri. Kita tuh enggak berjuang atau kita pun enggak meletakkan hidup kita tuh pasrah sama suatu hal atau suatu keyakinan. Coba aku mau tanya, siapa di sini teman-teman yang datang ke Viara sembayangnya masih minta, Buddha tolonglah Buddha, kasih aku badan sehat, rezeki, umur panjang, sehat selalu, pintar sekolah, ping'an botaichi. Nah, ada yang masih itu sembayangnya? Aku. Nah, sebenarnya tidak salah teman-teman, tidak salah. Itu kembali ke keyakinan dan perspektif masing-masing. Cuman Buddha ini kan, aduh bagaimana yang mengatakannya? Tak salah ngomong kok. Nah, cuma Buddha ini kan itu adalah sebuah perumpamaan teman-teman, sebuah perumpama atau sebuah wujud dari kebajikan yang sudah dikumpulkan dalam banyak kehidupan berkalpa-kalpa. Kita itu menyembah Buddha bukan karena kita tuh menyembah berhala, tapi kita tuh menghormati kebajikan-kebajikan yang telah dikumpulkan Buddha dalam banyak kehidupan. Nah, itulah teman-teman, kalau kita percaya dengan memiliki karma sendiri, menguasai karma sendiri, apapun karma yang dibuat baik atau buruk, nah berarti kita tuh harus, kalau kita pengen hal yang baik dalam hidup kita, berarti kita tuh harus melakukan hal yang baik juga dalam hidup kita. Tapi memang kadang ketika kita melakukan hal yang baik, ada aja hal buruk yang tetap bakal datang. Hal buruk itu gak mungkin gak bakal datang. Meskipun kita udah banyak melakukan kebajikan, kita tetap bakal mendapatkan hal buruk. Itu karena dalam agama Buddha itu kita tuh mempercayai kita tuh sudah mengalami kehidupan dalam banyak-banyak kali, yaitu reinkarnasi. Nah, di setiap kehidupan kita pasti melakukan kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan di kehidupan saat ini itu bisa aja berbuah di kehidupan yang selanjutnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah referensi Kokok mengambil materi ini. Jadi kalau kalian tahu IG Keong Bergema, itu Kokok IG-nya sangat bagus. Boleh kalian follow, boleh kalian nyalain notif kalau misalnya dia ada postingan-postingan atau konten-konten tertentu. Bukan tertentu nih, setiap konten. Karena Kokok postingannya itu sangat apa ya? Sangat membuka pikiran juga wawasan kita gitu. Dan juga kalau untuk teman-teman yang mungkin hobi baca dan mau baca, ini ada Sutta Central Net. Sutta Central Net ini adalah berisi dari kumpulan-kumpulan sutta atau ajaran Buddha. Ya sebenarnya ini agak lebih ribet sih, agak lebih ribet. Pasti kalian, aku yakin 99,99% tidak mau baca kalau. Next, here we go. Nah, terima kasih teman-teman untuk sesi kali ini.